kembali lagi bersama aku Selfie atau Bunda Pica. Di video kali ini aku mau meneruskan tentang materi homeschooling di video-video aku sebelumnya. Buat yang baru menonton, jangan lupa untuk tonton dulu tips-tips aku tentang homeschooling anak usia dini atau tips mengajarkan anak di rumah sebelum si kecil masuk usia ke jenjang sekolah atau SD. Sebelumnya aku udah share beberapa materi, 9 materi yang sudah aku sampaikan di video-video aku sebelumnya. Dan ini adalah materi yang terakhir, yaitu materi art and craft. Atau biasanya kalau kita sekolah itu kita sebutnya tuh materi kesenian atau kertakes atau seni atau apalagi ya, macam-macam lah. Intinya adalah yang bermanfaat untuk melatih kreativitas si kecil. Ide bermainnya atau semacam kayak poin-poin yang moms bisa gunakan untuk keseharian si kecil dalam belajar art and craft. Sejujurnya nih ya moms, ini adalah menurut aku ini adalah materi yang paling susah buat aku ya, karena aku agak bingung untuk mengajarkan si kecil tentang kesenian karena aku sendiri tidak kreatif sama sekali. Dulu kecil aja belajar seni itu bisa PR, tugas, atau kayak disuruh mengerjakan di sekolah, bikin anyaman aja aku tuh bisa nangis gitu karena saking bingungnya ini tuh gimana caranya. Atau misalkan dulu menggambar gunung aja aku bisa nanjak gitu kan. Jadi aku tuh bener-bener ini challenging banget buat aku untuk mengajarkan anak aku kreativitas atau seni kayak art and craft kayak gini. Sebelum kita lanjut ke ide-ide bermain dan belajarnya, jangan lupa untuk subscribe dulu channel Bunda Pica dan nyalain juga tombol notifikasinya biar nggak ketinggalan di video-video tips, rekomendasi, review tentang parenting dari aku. Nah, aku akan kasih beberapa manfaat belajar art and craft ini, yang mana ini kenapa sampai bisa aku masukkan ke dalam 10 materi homeschooling yang aku ajarkan kepada anak aku di rumah. Nah, yang pertama itu melatih kesabaran anak. Dalam membuat suatu karya seni atau kerajinan itu kan tentunya si kecil itu butuh konsentrasi dan juga butuh kesabaran untuk menjadikan sebuah karya gitu kan. Sehingga dalam belajar art and craft ini mereka butuh banget yang namanya kesabaran dan ketelitian. Terus bisa meningkatkan kemampuan motorik, ini udah pasti, lalu menumbuhkan rasa percaya diri dan melatih kerjasama anak serta menambah kecintaan pada lingkungan. Jadi itu manfaat dari belajar atau bermain art and craft. Metode belajarnya itu tentunya praktek ya mam, karena memang nggak ada belajar secara ini gitu, secara baku dengan buku gitu kan. Ini bukan dongeng gitu, jadi lebih ke praktek, bukan eksperimen juga sih. Kalau sains mungkin lebih kayak eksperimen ya, tapi kalau art and craft itu praktek sehari-hari, yang mana kita membuat suatu karya atau suatu benda yang bisa kita buat sendiri, benda-benda sehari-hari yang biasa kita pakai bahkan gitu. Medianya bisa dengan alat-alat di rumah, bisa juga dengan mainan. Kalau yang nggak mau pusing kayak aku lebih banyak belajar art and craft ini dari bahan-bahan yang bukan yang ini banget gitu, bukan yang kita cari-cari satu persatu gitu. Jadi aku lebih kayak ke mainan, misalkan DIY aksesoris. Jadi aku tinggal beli paketan DIY aksesoris, nanti aku bikin dia aksesorisnya di rumah. Jadi kita udah simple, nggak perlu cari satu persatu alatnya gitu. Itu biasanya ada di mainan-mainan ya. Tapi ada beberapa yang kita bisa bikin sendiri di rumah nih. Kalau misalkan kita punya bahan, bikin DIY baju Barbie, misalkan kita punya Barbie gitu kan. Nah, bahan-bahannya kan sebenarnya nggak ribet ya. Kalau bikin baju Barbie kita nggak perlu beli cari mainannya DIY baju Barbie. Kita pakai aja baju-baju bekas kita, kainnya kita ambil, atau mungkin kain-kain yang udah nggak kepake kita bentuk, kita pola sendiri sama si kecil. Kita cuman alat-alat cuman butuh gunting, jarum, dan mungkin sedikit manik-manik kalau mams punya. Ya kalau nggak punya paling manik-maniknya beli gitu kan, tapi nggak yang harus satu paket kita beli kayak tadi DIY aksesoris gitu. Selain dengan benda-benda yang ada di rumah dan juga mainan-mainan yang udah satu paketan, mams juga bisa tuh belajar pakai metode nonton YouTube. Nah, ini sebenarnya aku hampir setiap belajar art and craft itu sebenarnya aku nyontek dari YouTube gitu. Misalkan kayak sesimpel bikin ngelipet-lipet dari origami, bikin burung-burung kertas dari origami, ngelipet-ngelipet, itu nggak mungkin aku bikin sendiri gitu kan. Aku pasti nyontek bareng-bareng gitu. Jadi belajar bareng-bareng, nonton dari YouTube, tutorial-tutorial, banyak banget ide-ide art and craft di YouTube gitu. Kayak mau bikin rumah-rumah Barbie itu juga ada, mau bikin apa aja, pokoknya banyak. Mams bisa cari referensi dari YouTube. Yang pertama, anak aku belajar art and craft itu yang paling simple dan udah diperkenalkan dia dari kecil, dari usia kayak 2 tahun deh aku udah kasih dia media belajar ini, yaitu coloring book. Nah, coloring book apa aja sih sebenarnya? Aku juga ada lumayan banyak buku-buku mewarnai. Ini aku tunjukin aja salah satunya dari Little Star My Coloring Book. Jadi simple ya, buku-buku mewarnai kayak biasa pada umumnya aja, kertasnya juga kertas biasa, dan mewarnainya pakai pensil warna. Ini kan polanya terlalu besar ya, anak aku tuh sebenarnya nggak terlalu suka mewarnai karena capek.
ngarsirnya itu capek sebanyak ini, dia harus ngarsir, jadi cuma sedikit aja udah capek gitu kan. Jadi ada kalau nggak salah di Shopee atau di mana aku pernah lihat, jadi ada metode mewarna itu yang misalkan ini bebek segede gini, jadi dia tuh udah ada warna kuningnya, jadi yang warna kuningnya tuh cuma buletan kecil, jadi si kecil tuh mewarnai dari yang buletannya itu aja gitu. Dia tahu kalau maksudnya itu tuh harusnya diwarnain warnanya kayak gitu, jadi si kecil tuh biar nggak capek mewarnainnya gitu. Soalnya kalau pola-pola kecil memang kan anak-anak harus dikasihnya tuh coloring book yang kayak gini kan, yang gede-gede gini kan, supaya dia tuh nggak keluar-keluar garis gitu kan. Tapi memang kalau kecil-kecil justru mereka tuh malah lebih susah karena suka keluar-keluar garis. Tapi kalau gede-gede gini juga serba salah kan, karena dia capek ngarsirnya. Jadi kadang-kadang aku juga suka bantuin dia mewarnai. Nah, finger paint. Nah, ini aku nggak usah jelasin detail ya, isinya apa aja ya, pokoknya dari cacat warna gitulah ya. Bisa isinya lengkap. Ini kalau ada yang mau lihat, aku udah pernah bikin unboxingnya. Nanti linknya akan aku kasih di description box. Bisa lihat aja gimana cara bermainnya, isinya apa aja, dan juga seseru apa gitu. Nah, menurut aku ini juga bisa dijadikan alternatif belajar art and craft. Lalu yang berikutnya, Moms bisa pakai media belajar mainan juga, DIY painting diamond, nih kayak gini. Ini juga udah sering banget aku review. Kalau ada yang mau nonton juga, aku pernah buat rekomendasi mainan DIY. Nanti videonya juga akan aku taruh di description box. Moms tinggal cek aja nih videonya. Di situ Moms bisa pilih-pilih mainan DIY yang menurut Moms tuh mudah dan juga pengen diajarkan ke si kecil. Terus ada DIY painting Eva Phone, terus ada DIY kancing craft, ada DIY juga kalau mau bikin tas-tas dari bahan flanel, itu juga ada paketannya DIY tas flanel. Terus ada DIY kincir. Nah, ini bisa bikin di rumah juga sebenarnya nih, kalau Moms punya bahan-bahannya karena simple banget. Terus ada DIY baju Barbie yang tadi aku sebutkan. Ini juga gampang banget, Moms tinggal jahit-jahit, gunting-gunting aja di rumah sama si kecil. Dengan buat pola gambarnya dulu gitu di buku, terus nanti kita sesuaikan dengan guntingan pola bajunya gitu. Ya walaupun nggak bagus-bagus banget ya Moms, namanya juga DIY, kita bikin sendiri kan. Terus kalau ada yang mau bikin tempat pensil dari bahan flanel juga bisa nih. Ada juga, aku ada paketannya DIY tempat pensil dari berbahan flanel. Itu juga bisa, itu kayak ada satu paketan mainannya. DIY knitting flanel anyaman. Nah, ini kayak bahan flanel juga, tapi dia anyaman, jadi bisa buat hiasan dinding gitu. Nanti ini juga kalau misalkan aku udah mulai belajar kayak gitu, ke anak aku, nanti akan aku review juga mainan-mainan ini. Terus ada juga DIY frame flanel bingkai. Nah, jadi dari bahan flanel juga, lukis patung gitu. Jadi ada batu-batuan kayak batu-batuan sedimen gitu, ada mainannya yang kita bisa melukis cat warna gitu. Jadi kita tinggal ngewarnain aja sih sebenarnya, itu bukan melukis ya. Belajar melipat origami kayak gini. Terus Moms tinggal beli gunting-guntingannya. Nih, punya yang satu paket sama guntingan belajar menggunting ini, pola-pola apa? Pola-pola ini paper craft. Nah, ini misalkan ini bikin snail. Anak usia 3 tahun itu belum bisa bikin begini ya Moms. Jadi ini lebih kayak ke aku yang menggerakkan, tapi kita bisa ajarin ke si kecil itu belajar melipat-lipat dulu sesuai polanya gitu. Jadi kayak sisi satu ketemu dengan sisi satunya lagi, jadi melipat-lipat kayak gini. Dia belajar melipat gini aja, dipasin kayak gitu. Terus dibagi jadi lipat lagi, jadi semakin kecil kayak gitu-gitu aja sih aku ngajarin ke anak aku yang masih usianya 3 tahun gitu. Ntar bisa ikutin bunda. Tuh. Terus habis itu diginiin. Ke bawah tuh. Sekarang terakhir. Warna hijau. Iya, ya birunya sudah. Sekarang hijau. Tuh. Nah, lanjut. Yang terakhir deket ini mana? Nah. Jujurnya aku nggak terlalu paham tentang metode belajar art and craft. Intinya adalah yang tadi tuh, kalau Moms misalkan kayak aku yang nggak terlalu kreatif, mungkin bisa dengan paketan-paketan DIY, itu juga sudah cukup untuk mengajarkan si kecil bermain DIY. Tapi lebih bagus lagi kalau misalkan pakai cara-cara bahan-bahan yang udah ada di rumah, itu lebih bagus karena lebih sesuai dengan fungsinya. Bermain art and craft itu adalah untuk melatih kreativitas si kecil. Oke, segitu aja dari aku. Semoga bermanfaat untuk mami semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.